Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji serta rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan segala aktivitas keseharian kita. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan buat junjungan kita, Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat, para tabi'in yang telah memperjuangkan dinur Islam dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti kita rasakan pada hari ini. Terkait dengan representasi kami, yaitu makalah tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Nah, untuk itu saya meminta kepada teman-teman untuk kesediaan waktunya dalam menyimak representasi kami agar tidak keliru dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita masuk pada pengertian harta kekayaan dalam perkawinan. Menurut pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Harta kekayaan dalam perkawinan sendiri ini dapat dibedakan dalam 3 macam. Yang pertama, harta bersama, yaitu yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Kemudian yang kedua, harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing suami istri ketika terjadinya perkawinan. Kemudian yang ketiga, harta peroleh masing-masing suami dan istri sebagai warisan atau hadiah. Kemudian kita masuk dalam pembahasannya. Jadi di dalam harta kekayaan dalam perkawinan sendiri itu kan dibagi ada 3 pembagian. Nah, yang pertama kita berbicara persoalan harta bersama. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya harta yang didapatkan atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan antara suami dan istri. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutupi kemungkinan adanya harta milik masing-masing antara suami dan istri. Nah, mengenai penggunaan harta bersama, suami istri diatur dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Nah, mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun beberapa peraturan yang mengatur terkait dengan harta bersama. Nah, peraturan yang lebih rinci terkait dengan masalah ini disebutkan dalam pasal 88, pasal 89, pasal 90. Yang pertama ada pasal 88. Apabila terjadinya perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan. Kemudian pasal 89, suami bertanggung jawab atas harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Kemudian pasal 90, istri bertanggung jawab atas harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Apabila terjadinya perselisihan harta bersama antara suami dan istri tidak dapat ditempuh, maka bunyi pasal 88 kompilasi tersebut merupakan pilihan terakhir, yaitu istri mengajukan perkaranya ke pengadilan agama. Pengadilan agamalah yang nantinya melalui persidangan yang dipimpin hakim yang akan menentukan dan menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Mungkin itu sedikit representasi saya terkait dengan harta bersama. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan terkait dengan representasi kami. Langsung saja pada poin kedua, yaitu harta bawaan. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami atau istri sebelum menikah. Harta bawaan menurut kompilasi hukum Islam diatur dalam pasal 87 ayat 1 yang mengatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami atau istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing. Hal ini berlaku selama para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan tersebut. Di dalam hukum Islam juga telah memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikuti secara hukum. Harta bawaan bisa juga menjadi harta bersama jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjanjian yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan atau persatuan antara harta bawaan dan harta bersama.
Kemudian di dalam hukum Islam juga mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain atau dalam artian lain tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Kemudian harta bawaan juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing pihak sebelum menikah. Harta bawaan bisa berupa hadiah, warisan, atau hasil dari jerih payah sendiri. Yang kedua, harta bawaan tetap dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ada perjanjian kawin yang menentukannya. Yang ketiga, harta bawaan dari masing-masing suami istri dapat digabungkan menjadi harta bersama atau harta perkawinan. Selanjutnya, peraturan yang mengatur harta bawaan di dalam kompilasi hukum Islam yang mengatur terkait harta bawaan tercantum dalam pasal 87 ayat 1 yang menyatakan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selanjutnya, peraturan yang mengatur harta bawaan di dalam kompilasi hukum Islam yang mengatur terkait harta bawaan tercantum dalam pasal 87 ayat 1 yang menyatakan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kemudian beranjak pada poin terakhir atau poin yang ketiga, yaitu harta perolehan. Menurut hukum positif, harta perolehan adalah harta yang diperoleh setelah menikah, dari hibah atau warisan. Harta perolehan dikuasai oleh masing-masing pihak, kecuali jika ada kesepakatan lain. Sementara itu, harta perolehan menurut kompilasi hukum Islam ialah harta yang diperoleh suami atau istri dari hadiah, hibah, warisan, dan sedekah. Kemudian, pada prinsipnya harta bawaan tetap di bawah penguasaan masing-masing suami istri yang bawaannya ke dalam suatu perkawinan. Mereka berhak sepenuhnya untuk berbuat apa saja mengenai harta bawaannya. Akan tetapi, dilihat penjelasan pada pasal 35 ayat 2 di dalamnya menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan para pihak tidak menentukan lain. Kemudian yang dimaksud dengan para pihak tidak menentukan lain di sini yaitu apabila dibuatnya suatu perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, apabila dalam perkawinan itu terdapat adanya suatu perjanjian perkawinan, misalnya dalam perjanjian itu akan menggabungkan harta bawaan dengan harta bersama oleh suami istri, maka harta bawaan dan harta bersama itu menjadi kesatuan yang bulat. Dan apabila suami istri berpisah atau bercerai, maka harta tetap di bawah penguasaan masing-masing suami istri. Selanjutnya, harta bawaan bisa jadi harta bersama jika pasangan calon pengantin dengan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat, atau dengan kata lain, perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan atau persatuan antara harta bawaan dan harta bersama. Dan dari saya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.